Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sylvia, mahasiswi Prodi Bisnis Digital di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Di sini saya akan presentasi terkait mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan terkait tema muamalah dalam Islam, khususnya jual beli, riba, dan hutang piutang. Langsung saja pada materi. Jadi muamalah itu merupakan segala bentuk hubungan atau transaksi antar manusia dalam urusan duniawi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan interaksi sehari-hari untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu landasan syariatnya itu, jadi Islam memberikan tuntunan yang jelas mengenai pentingnya keadilan dan kejujuran, serta keterbukaan dalam setiap bentuk muamalah gitu. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam bermuamalah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terkait jual beli dalam Islam itu, jadi jual beli dalam Islam itu merupakan akad tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan atas dasar kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak gitu. Sesuai syariat dan tidak mengandung unsur kezaliman dan keharaman. Lalu hadis di dalam Al-Quran yang terkait dengan jual beli di dalam Islam itu ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Itu terkait hadis jual beli di dalam Al-Quran ya, yaitu An-Nisa ayat 29. Lalu syarat sah dalam jual beli itu apa saja? Yang pertama itu balik dan berakal ya. Jadi penjual dan pembeli harus memiliki kematangan akal dan usia. Lalu yang kedua, jelas kehalalannya. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus halal dan deskripsinya jelas gitu. Yang ketiga itu harganya harus transparan. Jadi kesepakatan harga harus transparan dan tidak ada keraguan. Dan yang keempat itu ijab qabul, jadi adanya serah terima dan kesepakatan secara lisan maupun tulisan. Itu syarat sah dari jual beli di dalam Islam ya. Lalu untuk praktik jual beli yang dilarang dalam Islam itu seperti apa? Yang pertama itu seperti penjualan barang haram, jadi tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti khamr, babi atau barang curian, itu tidak boleh. Lalu yang kedua ada goror atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Jadi transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, jadi spekulasi berlebihan atau penipuan, seperti menjual ikan yang masih di laut, itu tidak boleh. Jadi itu termasuk dalam goror ya, ketidakjelasan. Lalu ada tadlis ya, jadi penipuan atau kecurangan. Jadi segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam kualitas, kuantitas maupun harga barang gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir ada transaksi riba. Jadi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan tanpa akad jual beli yang sah. Praktik jual beli yang dilarang dalam Islam. Lalu lanjut kita membahas riba di dalam Islam. Yaitu jadi riba ini memiliki arti, jadi secara bahasa itu yaitu tambahan, jadi sedangkan secara syariat adalah tambahan yang diambil tanpa adanya akad jual beli atau usaha yang sah yang menguntungkan satu pihak tanpa dasar yang adil. Jadi riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu riba qadar, yaitu tambahan yang diisyaratkan dalam penjualan transaksi pinjam-meminjam. Misalnya seseorang membeli pinjaman dengan syarat pengembalian lebih besar dari pokoknya.
Lalu yang kedua ada riba nasiah. Jadi tambahan karena adanya penundaan waktu. Jadi penundaan waktu pembayaran dalam transaksi tertentu. Biasanya terjadi pada transaksi utang piutang atau jual beli tempo. Lalu yang ketiga ada riba fadl ya. Jadi tambahan transaksi jual beli bahan ribawi. Jadi yang sesama atau sejenis tanpa persamaan timbangan. Contohnya seperti menjual 10 gram emas dengan 11 gram emas. Atau menjual 5 kg beras dengan 6 kg. Jadi itu termasuk riba fadl. Yang terakhir ada riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah ini tambahan yang diberlakukan ketika peminjam tidak mampu membayar tepat waktu ya, sehingga dikenakan tambahan jumlah utang melebihi pokok pinjaman. Jadi itu 4 jenis riba di dalam Islam menurut beberapa mazhab. Lalu dalil dalam Al-Quran terkait riba itu ada salah satunya itu ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu bai'a harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma syaraf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Yang demikian itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi itu dalil dalam Al-Quran terkait riba ya. Lalu dampak buruk riba itu seperti apa? Jadi salah satunya itu meningkatkan ketimpangan sosial ya. Jadi riba membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin karena harga bunga pinjaman menekan pihak yang lemah secara finansial. Lalu yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi sistem berbasis riba menekankan keuntungan tanpa kerja produktif, sehingga dana hanya berkutat di kalangan tertentu dan tidak mendorong sektor real seperti perdagangan atau produksi. Yang ketiga itu hati menjadi keras ya, jadi sulit menerima kebenaran. Jadi riba menemukan keserakahan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia hingga seseorang lalai di akhirat dan sulit menerima nasihat agama. Dan yang terakhir, amal kebaikan tidak diterima karena riba. Harta dari riba mungkin tampak bertambah, tetapi keberkahannya hilang. Jika harta itu digunakan untuk beramal, maka amalnya tidak akan diterima, karena Allah hanya menerima yang halal dan bersih. Jadi itu dampak buruk dari riba ya. Lalu terkait lanjut membahas hutang piutang di dalam Islam ya. Jadi prinsip dasarnya itu hutang piutang diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Jadi tanpa riba dan atas dasar saling ridho, dan disertai kejelasan mengenai jumlah, waktu, serta cara pelunasan. Itu prinsip dasarnya. Lalu adab dalam berhutang itu seperti apa? Yang pertama itu niat melunasi ya. Jadi berniatlah untuk melunasi hutang karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta manusia dengan niat melunasi, Allah akan melunasinya. Jadi hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua itu tidak menunda ya. Jadi jangan menunda pembayaran jika sudah mampu melunasinya. Jadi menunda pembayaran itu adalah bentuk kezaliman. Yang terakhir mencatat dan bersaksi ya. Jadi disarankan untuk mencatat dan menghadirkan saksi dalam transaksi hutang piutang demi menghindari perselisihan di kemudian hari.
Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini adalah, jadi prinsip muamalah dalam Islam itu adalah panduan menuju keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Jadi jual beli itu halal, diperbolehkan selama memenuhi syarat syariat, yaitu kejelasan, keridhoan, dan kehalalan objek. Lalu untuk riba jelas haram, diharamkan dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis karena bisa merusak keadilan dan keberkahan. Lalu untuk hutang piutang boleh dilakukan dengan adil, tegas, adil, jelas, dan amanah ya. Jadi sebagai bentuk tolong menolong. Jadi muamalah sesuai syariah bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga ladang pahala yang membawa keberkahan dan keadilan sosial bagi seluruh umat gitu. Sebagai penutup, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita ingat bahwa setiap muamalah bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bernilai ibadah. Dengan menjauhi riba, menjaga kejujuran dalam jual beli, serta amanah dalam hutang piutang, kita akan meraih keberkahan hidup dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.